Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Caraka Hadi, SAK, MSc. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang sistem manajemen basis data. Perkenalkan, nama saya Koshida Nerintan Pramesti dengan NIM 3 NIM akhir 080. Saya Nanda Sinja Putri dengan NIM akhir 198. Saya Ferisa Vinovianti dengan NIM akhir 206. Saya Maulina Auliwandari dengan NIM akhir 278. Yang ini adalah materi yang akan kita presentasikan. Yang pertama adalah definisi dan implementasi sistem manajemen basis data. Kedua, merancang dan mengelola database. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan sistem manajemen basis data. Dan yang terakhir adalah cara kerja sistem manajemen basis data. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Saudari Maulina Aurel untuk menjelaskan. Definisi manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak yang membantu organisasi dalam mengelola data secara terpusat, efisien, dan mudah diakses oleh berbagai program aplikasi. DBMS berfungsi sebagai perantara antara data fisik dalam basis data dan tampilan logis yang digunakan oleh pengguna. Lanjut. Lalu, adapun implementasi manajemen database. DBMS diimplementasikan untuk mengelola data dalam jumlah besar yang tersimpan dalam basis data. Implementasi DBMS melibatkan pemanfaatan bahasa database. DBMS menggunakan bahasa khusus untuk berinteraksi dengan data, yaitu Database Definition Language atau DDL, digunakan untuk mendefinisikan struktur database seperti membuat tabel baru, menambah indeks, dan mengelola objek database lainnya. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML, digunakan untuk memanipulasi data dalam database seperti menambahkan, menghapus, dan memodifikasi data. Yang ketiga ada dukungan proses pembuatan dan pemeliharaan aplikasi. DBMS membantu dalam pengembangan dan memelihara aplikasi dengan menyediakan akses yang terstruktur dan kontrol ke data. Yang keempat ada penyediaan akses terkontrol. DBMS menyediakan mekanisme untuk mengatur akses ke data berdasarkan peran dan izin pengguna, memastikan keamanan dan integritas data. Selanjutnya ada pengelolaan database. Yang pertama ada administrasi database, yaitu mengelola pengguna, akses keamanan data, serta melakukan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan. Yang kedua ada optimasi kinerja, yaitu menggunakan indeks, normalisasi, serta optimasi query untuk memastikan database tetap cepat dan efisien. Yang ketiga ada pemeliharaan dan keamanan, yaitu memantau performa database, menerapkan kontrol akses berbasis peran, serta menggunakan firewall dan audit log untuk melindungi data. Yang keempat ada replikasi dan backup, yaitu menjalankan replikasi untuk meningkatkan ketersediaan data, serta melakukan backup berkala untuk mencegah kehilangan informasi. Yang kelima ada skalabilitas dan manajemen kapasitas, yaitu menggunakan strategi scaling, sharding, dan clustering untuk memastikan database dapat menangani pertumbuhan data dengan baik. Next. Lalu selanjutnya ada perancangan database. Perancangan database adalah proses merancang struktur data agar efisien, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah memastikan data mudah diakses, dikelola, dan diproses dengan optimal.
Aktivitas pengumpulan dan analisis data dalam perancangan database ada yang pertama, analisis kebutuhan pengguna, yaitu mengidentifikasi data yang perlu disimpan dan bagaimana data digunakan dalam aplikasi. Yang kedua ada model konseptual, yaitu pada tahap ini dibuat model awal dari struktur database menggunakan alat seperti Entity Relationship Diagram. Model ini menggambarkan entitas utama dalam sistem, atributnya, serta hubungan antar entitas tanpa terikat pada sistem manajemen database tertentu. Yang ketiga ada permodelan logis, yaitu mengubah model konseptual menjadi desain spesifik untuk database manajemen sistem termasuk definisi tabel, kolom, tipe data, dan normalisasi. Yang keempat ada permodelan fisik, yaitu mengimplementasikan desain database dan database manajemen sistem, termasuk pembuatan tabel, indeks, dan mekanisme penyimpanan data. Yang kelima ada pengujian, yaitu mengevaluasi kinerja dan keamanan database untuk memastikan data dapat disimpan dan diambil dengan efisien. Yang keenam ada pemeliharaan, yaitu memantau dan mengoptimalisasi database agar tetap berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Lalu petunjuk pemeliharaan perancangan database secara fisik. Yang pertama ada response time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dalam suatu transaksi. Dipengaruhi oleh database management system dan faktor eksternal seperti sistem operasi. Yang kedua ada space utility, yaitu penggunaan ruang penyimpanan untuk file database dan struktur jalur akses. Yang ketiga ada transaction throughput, yaitu jumlah rata-rata transaksi yang dapat diproses per menit, penting dalam sistem seperti reservasi dan perbankan. Lalu ada kelebihan dari database management system. Yang pertama itu memudahkan pertukaran data. Itu dengan menggunakan akses yang dikelola dengan baik. Misalnya, administrator dapat memberikan hak akses kepada pengguna untuk melakukan input, edit, maupun penghapusan data. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan itu dapat di-tracking dengan administrator. Yang penting penggunanya itu memiliki izin akses yang sesuai. Lalu yang kedua itu meningkatkan keamanan data. Dilakukan dengan mengatur hak akses pengguna hingga tingkat detail yang terkecil. Ini membantu minimalkan risiko kebocoran ataupun pencurian data karena pengguna yang memiliki akses yang dapat melihat atau mengubah data itu sendiri. Yang ketiga, ada menjaga integritas data. Hal itu dilakukan dengan menyediakan struktur yang rinci untuk database itu. Hal ini meminimalisir kesalahan pengguna seperti dengan salah memasukkan data atau duplikasi data, sehingga hal ini memastikan data yang ada tetap konsisten dan akurat. Yang keempat, ada mencegah kerusakan data. Itu DBMS memiliki fitur backup dan restore otomatis yang memungkinkan database disalin ke media penyimpanan lain seperti cloud atau Google Drive. Nah, dengan adanya backup otomatis ini, maka akan meminimalkan risiko kerusakan data dan data itu dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan data tersebut. Lalu yang kelima, ada memudahkan pengambilan keputusan. DBMS memungkinkan untuk pengolahan dan manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi yang dihasilkan itu memiliki akurasi yang tinggi sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan yang penting. Lalu ada kelemahan dari database management system. Yang pertama itu menambah beban biaya karena DBMS sendiri membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi yang baik untuk mendukung alat itu beroperasi dengan baik. Selain itu, perusahaan juga harus memperkerjakan database administrator untuk mengelola database itu sendiri, sehingga itu akan menambah beban biaya dalam organisasi. Yang kedua adalah menyebabkan kerumitan data. Semakin banyak database yang dikelola, maka semakin rumit proses pengolahan datanya.
Hal ini dapat menyebabkan kebingungan antara pengguna bahkan kesalahan pengelolaan yang dapat berakibat pada kerusakan data atau kesalahan dalam penggunaan data tersebut. Yang terakhir ada mengakibatkan inkompatibilitas atau ketidaksesuaian. Perangkat DBMS itu harus diupdate setiap kali kan, harus secara berkala. Nah, jika update perangkat lunak tersebut tidak lagi didukung oleh perangkat keras atau sistem operasinya, maka organisasi itu harus mengganti perangkat keras atau sistem operasi mereka yang dapat menambah beban dan menambah kerumitan dari organisasi itu sendiri. Lalu, Yang selanjutnya adalah cara kerja sistem manajemen basis data. Yang pertama adalah arsitektur client server, yaitu klien mengirim permintaan server DBMS memproses dan mengolah data. Biasanya biasanya di mana klien mengirim permintaan proses ke server dan server menjalankan DBMS memproses permintaan tersebut. Yang kedua adalah query processor atau pengelolaan data dengan pengelolaan data dengan query processor yang menjalankan dan mengoptimalkan perintah SQL untuk akses data yang efisien dan memastikan eksekusi yang efisien dan cepat sehingga yang tepat diambil dengan metode efisien. Inti dari kerja DBMS terletak pada query processor yang bertanggung jawab untuk menginterpretasikan dan menjalankan perintah SQL yang diberikan oleh pengguna. Yang ketiga adalah sistem manajemen transaksi yang memastikan perubahan data aman dan konsisten dalam kegiatan setiap transaksi, yaitu memastikan setiap perubahan data berlangsung dengan aman dan konsisten. Setiap transaksi seperti penambahan atau penghapusan data diproses dengan unit tunggal yang akan dikonfirmasi atau dibatalkan secara keseluruhan, mencegah data agar menjadi korup jika terjadi kegagalan sistem saat transaksi berlangsung. Yang keempat adalah pengendalian akses dan keamanan data. Mengontrol hak akses pengguna dan melindungi data enskripsi. Mekanisme yang memastikan, yaitu memastikan otomisasi ya hanya pihak berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data. Yang selanjutnya adalah penyimpanan data, mengatur sistem penyimpanan agar efisien dan optimalisasi. Sistem ini mengelola ruang penyimpanan yang tersedia, memastikan bahwa data dapat disimpan dengan efisien tanpa membuang ruang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa diberikan komentar di komentar di bawah video ini. Terima kasih.